Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulida. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai bangsa-bangsa ternak kera. Baik, dalam klasifikasi ternak sapi khususnya ya, dikenal dengan dua subgenus utama, yaitu Bos taurus dan Bos indicus. Ternak sapi domestikasi juga merupakan bagian dari dua subgenus ini. Di bawah klasifikasi subgenus, kita bisa temukan bangsa ternak perah maupun ternak potong. Bangsa ternak perah asli tropika pun dalam taksonomi sebagian besar dari dua subgenus itu, bahkan dari keturunan subgenus ketiga, yakni Bos banteng atau Bos sundaicus yang menurunkan sapi Bali. Sapi Bali ini terdomestikasi di ujung kulon Pulau Jawa. Domestikasi Bos taurus terjadi sekitar 8.000 sampai 9.000 tahun yang lalu. Nenek moyangnya dikenal dengan nama Bos taurus primigenus. Kemudian di Asia Selatan, lebih tepatnya di Baltistan, Pakistan, ini merupakan daerah asli dari Bos zebu atau Bos indicus yang dikenal lewat peninggalan fosil di zaman Pleistosen 3000 sebelum Masehi. Sapi zebu ini akan merambah ke Eropa Utara di zaman Neolitik dan berkecenderungan semakin mengecil tubuhnya karena kurang gizi semasa migrasi. Nah, ini merupakan taksonomi dari sapi dan kerbau, tentu saja dari kingdom Animalia, kemudian film Chordata, kelas Mammalia, ordo Ungulata, dan family ada yang pertama ada Cervidae, Rusa di sini, kemudian ada Giraffidae, ada Antilocarpidae, dan Bovidae. Subfamily ini Bovinae dan genusnya Bos. Sebagai subgenusnya ada nanti Bos taurus, ada Bos indicus. Selanjutnya di sini taksonomi kambing. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini untuk genus kambing itu dikenal dengan cepra. Untuk spesies kambing itu antara lain ada Capra hircus, ada Capra ibex, Capra Cancasia, kemudian ada Capra falconeri. Selanjutnya ada taksonomi domba. Teman-teman bisa lihat dari kingdom sampai ke subfamily, kemudian di sini ada genusnya, yaitu genus dari domba, yaitu Ovis aries. Nah, untuk spesiesnya ada Ovis musumon, ada Ovis orientalis, ada Ovis amon, dan Ovis canadensis. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke intinya, yaitu bangsa-bangsa ternak perah. Yang pertama ada sapi perah, khususnya di daerah subtropis. Yang pertama ada sapi Friesian Holstein, atau bisa juga kita sebut dengan sapi FH. Di Belanda, sapi FH ini dikenal dengan nama Fries Holland. Kemudian di Amerika dikenal dengan nama Holstein Friesian atau disingkat saja dengan nama Holstein. Kemudian di Indonesia dikenal dengan nama Friesian Holstein atau FH. Ya, sapi FH ini berasal dari daerah Friesland di Belanda. Untuk ciri-ciri fisik memiliki warna rambut belang hitam dan putih, kemudian di dahi umumnya terdapat segitiga putih. Memiliki tanduk yang pendek dan mengarah ke depan.
Untuk kaki bawah, perut, dan ekor berwarna putih. Dan untuk bobot jantan dewasa, sapi FH ini sekitar berkisar antara 900 sampai 1000 kg. Untuk bobot betina sekitar 625 kg. Sapi FH ini merupakan sapi perah terbesar di antara bangsa-bangsa sapi lainnya. Kemudian untuk produksi susu, di Indonesia produksi susu sapi FH berkisar antara 4.500 sampai 5.500 liter per laktasi dengan kadar lemak 3,45%. Kemudian untuk di daerah asalnya, yaitu di Belanda, produksi susunya mencapai 7.245 kg per laktasi dengan kadar lemak 3,5 sampai 3,7%. Baik, selanjutnya ada sapi Jersey. Sapi Jersey dari namanya ya, berasal dari Pulau Jersey di Selat Channel antara Prancis dan Inggris. Warnanya bervariasi, ada yang berwarna kuning sampai hitam, kemudian ada yang berwarna merah sampai merah tua, dan terkadang pada bagian tertentu ada warna putihnya. Namun warna umum dari sapi Jersey ini yaitu coklat muda, dan untuk jantan berwarna sedikit lebih tua dari sapi betina. Kemudian memiliki tanduk yang menjurus atau mengarah ke atas. Untuk bobot jantan dewasa, sapi Jersey ini 625 kg, dan untuk bobot betina dewasa 425 kg. Sapi Jersey ini merupakan sapi perah terkecil di antara bangsa sapi perah lainnya. Namun bentuk badannya yang paling bagus di antara bangsa-bangsa sapi perah lainnya. Perutnya tampak besar dibandingkan dengan badannya, dan ambingnya besar. Sehingga bentuk segitiga badannya sangat jelas sekali. Sapi Jersey memproduksi susu 2.500 liter per masa laktasi dengan kadar lemak 5,2%. Selanjutnya ada sapi Guernsey. Nah, dari namanya ya, daerah asalnya yaitu Pulau Guernsey di Inggris Selatan. Untuk ciri-ciri fisik berwarna kuning tua sampai hampir merah dengan terdapat belang-belang putih. Kemudian untuk tanduk menjurus ke atas atau mengarah ke atas dan condong ke depan. Untuk bobot jantan dewasa, sapi Guernsey 700 kg, untuk bobot betina dewasa 475 kg. Dengan produksi susu sekitar 2.750 liter per laktasi dengan kadar lemak 5%. Selanjutnya ada sapi Brown Swiss. Dari namanya pula dapat kita duga bahwa sapi ini berasal dari Swiss. Untuk ciri fisik, rambut dari sapi Brown Swiss ini berwarna coklat sawo matang. Ukuran badan hampir sama dengan sapi FH. Kemudian hidung dan bulu ekor berwarna hitam. Untuk bobot jantan dewasa 900 kg dan bobot betina dewasa 600 kg. Produksi susu sapi Brown Swiss mencapai 3.000 kg per laktasi, ini nomor 2 setelah sapi FH ya. Kemudian kadar lemak susu 4%. Nah, untuk warna lemak susu itu agak
agak kuning ya, agak putih. Nah, ini agak putih biasanya diolah menjadi keju. Baik, selanjutnya ada sapi Ayrshire. Untuk daerah asalnya, sapi Ayrshire ini berasal dari Skotlandia Selatan. Memiliki warna rambut, warna tubuhnya berwarna belang merah putih atau belang coklat putih. Untuk tanduknya agak panjang, menjurus ke atas, agak lurus dengan kepala. Ukuran tubuhnya terletak di antara sapi FH dan sapi Guernsey. Untuk bobot badan, jantan dewasa 725 kg dan bobot betina 550 kg. Produksi susu 3.500 liter per laktasi dengan kadar lemak 4%. Baik, itu tadi bangsa-bangsa sapi perah di daerah subtropis. Nah, sekarang bangsa-bangsa sapi perah yang ada di daerah tropis. Oke. Baik, yang pertama ada sapi sahiwal. Sapi sahiwal berasal dari daerah Punjabi di India. Merupakan sapi perah terbaik di India dan diduga merupakan sapi perah daerah tropis terbaik di dunia. Untuk warna rambut, warna tubuhnya berwarna coklat muda sampai kemerahan, memiliki rambut yang sangat halus. Ukuran tubuhnya besar dan kakinya pendek. Dapat kita lihat di sini pula, sapi sahiwal memiliki ambing yang besar dan menggantung. Untuk bobot jantan berkisar antara 500 sampai 600 kg. Nah, untuk bobot betina dewasa 450 kg. Untuk produksi susu sapi sahiwal berkisar antara 2.500 sampai 3.000 kg per masa laktasi dengan kadar lemak 4 sampai 5%. Nah, selanjutnya ada sapi Red Sindhi dari daerah asalnya yaitu India. Untuk ciri fisik, rambut berwarna merah tua, tubuhnya lebih kecil dari sapi sahiwal dan kakinya pendek. Potongan tubuh kuat dan kokoh. Untuk bobot jantan dewasa berkisar antara 450 sampai 500 kg. Dan untuk bobot betina dewasa, bobot badan betina dewasa berkisar antara 300 sampai 350 kg. Dapat kita lihat pula di sini bahwa sapi Red Sindhi memiliki ambing yang besar. Oleh karena itu, dalam produksi susu 1.700 liter per laktasi dengan kadar lemak 4%. Selanjutnya ada sapi gir. Sapi gir berasal dari India. Untuk ciri fisik, warna tubuh atau rambutnya umumnya berwarna putih, kemudian ada sedikit bercak coklat atau hitam. Namun, sapi gir ini ada juga yang berwarna kuning kemerahan. Untuk bobot jantan dewasa, yaitu 600 kg, dan bobot betina dewasa 400 kg. Produksi susu sapi gir mencapai 2.000 kg per masa laktasi dengan kadar lemak 4,5 sampai dengan 5%. Selanjutnya ada sapi peranakan Friesian Holstein atau disingkat juga dengan sapi PFH. Sapi ini berasal dari Indonesia dan merupakan hasil persilangan dari sapi Jawa dan Madura dengan sapi FH murni. Kemudian sapi PFH ini populer dengan nama sapi Grati karena banyak diternakan di Grati, Jawa Timur. Badannya menyerupai sapi FH, namun lebih kecil dari sapi FH. Untuk produksi susu, 2.500
sampai 3.000 liter per masa laktasi. Baik, itu tadi untuk bangsa-bangsa sapi perah. Selanjutnya ada bangsa-bangsa kambing. Kambing perah, khususnya di daerah subtropis. Nah, ini untuk pertama ada kambing Anglo-Nubian. Dari namanya juga bisa kita lihat, yaitu kambing ini berasal dari Nubian di timur laut Afrika, yang mana kemudian banyak diternakan di Mesir dan Afrika Selatan. Kambing Anglo-Nubian ini merupakan persilangan dari kambing Jamnapari dan kambing Nubian. Untuk ciri fisik, rambut dari kambing Anglo-Nubian ini berwarna hitam, merah, coklat, putih, atau bisa juga kombinasi dari warna-warna tersebut. Kambing Anglo-Nubian memiliki kaki yang tinggi, kemudian telinganya panjang dan menggantung. Tidak memiliki tanduk dan memiliki ambing yang besar. Untuk bobot jantan dewasa yaitu 90 kg dan bobot betina dewasa 70 kg. Untuk produksi susu 221 kg per masa laktasi dengan satu kali masa laktasi sekitar 247 hari. Dengan kadar lemak dari susu Anglo-Nubian ini 5,6%. Ya, karena produk susunya ini, maka kambing Anglo-Nubian disebut juga dengan Jersey cows in the goat world. Selanjutnya ada kambing Alpen. Dari namanya sudah bisa kita tebak ya, bahwa kambing ini berasal dari pegunungan Alpen di Austria dan Prancis. Untuk ciri fisik, tubuhnya berwarna putih, coklat, hitam, atau kombinasi dari warna-warna tersebut. Telinganya berukuran sedang dan berdiri. Bisa kita lihat dari gambar, telinganya berdiri. Untuk jantan, baik jantan maupun betina, memiliki rambut yang pendek. Dan kambing Alpen memiliki ambing yang besar. Untuk bobot jantan dewasa 90 kg dan untuk bobot badan betina kambing Alpen dewasa 55 kg. Kemudian produksi susu kambing Alpen ini sekitar 4,5 kg per hari. Selanjutnya ada kambing Saanen. Kambing Saanen merupakan kambing perah yang lumayan sering juga kita dengar. Nah, kambing Saanen ini berasal dari daerah Swiss di bagian barat. Kemudian untuk ciri fisik, kambing ini berwarna putih atau ada juga yang berwarna sedikit krim. Daun telinganya berdiri kemudian mengarah ke depan. Bisa kita lihat juga dari foto ini, gambar ini ya. Telinganya berdiri kemudian arahnya ke arah depan. Kemudian kambing Saanen ini tidak memiliki tanduk dan sangat populer di India Barat. Untuk produksi susu dari kambing Saanen sampai 800 kg per laktasi dengan satu kali masa laktasi sekitar 250 hari. Selanjutnya ada kambing Toggenburg. Kambing ini berasal dari lembah Toggenburg di Swiss Timur Laut. Untuk warna rambut bervariasi dari coklat muda sampai dengan coklat tua. Warna telinga dan kaki warnanya putih, telinga berdiri dan mengarah ke depan. Bisa kita lihat ya dari gambar ini. Kemudian kulit dan rambutnya sangat halus.
Untuk bobot jantan dewasa 80 kg dan bobot betina dewasa 60 kg. Dengan produksi susu 600 kg per masa laktasi dengan satu kali masa laktasi sekitar 267 hari. Baik, selanjutnya ada bangsa-bangsa kambing perah di daerah tropis. Yang pertama ada kambing Etawa. Kambing Etawa berasal dari daerah Jamnapari, India. Karena berasal dari Jamnapari, kambing Etawa ini juga disebut dengan kambing Jamnapari. Kambing ini sangat populer di India dan Asia Tenggara, bahkan di Indonesia. Kambing Etawa memiliki postur tubuh yang besar, telinga lebar, panjang, dan menggantung. Kemudian memiliki muka yang cembung. Untuk warna rambut bervariasi antara putih, hitam, coklat, atau variasi dari ketiga warna tersebut. Untuk bobot jantan dewasa 90 kg dan untuk bobot betina 60 kg. Untuk produksi susu kambing Etawa yaitu 235 kg per masa laktasi dengan satu kali masa laktasi sekitar 261 hari dengan kadar lemak 5,2%. Selanjutnya ada kambing betal. Nah, kambing betal ini banyak diternakan, banyak dipelihara di Punjab dan di Punjab, Rawalpindi di India dan juga di Lahore, Pakistan Barat. Kambing betal ini diduga merupakan hasil persilangan dari kambing Etawa dengan kambing lokal karena ciri-ciri fisik tubuhnya sedikit mirip dengan kambing Etawa. Memiliki telinga panjang dan menggantung. Gitu, kita lihat ya dari gambar ini, telinganya panjang dan juga menggantung. Untuk warna rambut hitam, coklat, atau merah dengan belang-belang putih. Untuk bobot betina dewasa sekitar 45 kg dengan produksi susu 190 kg per masa laktasi. Untuk satu kali masa laktasi sekitar 180 hari. Selanjutnya ada kambing Damaskus. Kambing Damaskus banyak dipelihara di Lebanon, Syria, dan Siprus. Untuk ciri fisik, warna rambut berwarna merah. Untuk jantan dan betina tidak memiliki tanduk. Memiliki telinga yang panjang dan menggantung. Untuk bobot badan kisarannya 40 sampai 60 kg. Dengan produksi susu 300 sampai 600 liter per masa laktasi dengan satu kali masa laktasi sekitar 8 bulan atau jika dikalikan dengan 30 yaitu 240 hari. Selanjutnya ada kambing Barbari. Kambing Barbari ini banyak ditemukan, banyak diternakan juga di India bagian utara dan Pakistan Barat. Badannya lebih kecil dari kambing Jamnapari dan betal. Umumnya berwarna putih dengan baju coklat. Ya, bisa kita lihat ya pada gambar di samping. Rambutnya pendek. Kemudian untuk bobot kambing Barbari ini kisaran 27 sampai 36 kg dengan produksi susu 144 kg per laktasi dengan satu kali masa laktasi sekitar 235 hari. Kemudian ada informasi tambahan di sini bahwa di India, kambing ini dikembangkan dengan baik karena bentuk tubuh yang kecil dan produksi susu yang cukup tinggi, sehingga dipandang sebagai produsen susu yang ekonomis. Selanjutnya ada bangsa-bangsa domba perah. Yang pertama ada domba Awasi. Domba ini berasal dari Israel, penyebarannya sampai ke Lebanon dan Jordania. Warna rambut putih
Kemudian di bagian kepala dan keempat kaki berwarna coklat. Untuk kepala, bentuk kepala panjang dan sempit. Telinga domba Aussie ini panjang dan juga menggantung. Dan memiliki kaki yang panjang. Badannya pun tidak gemuk. Untuk bobot jantan sekitar 600 sampai 90. Untuk bobot jantan sekitar 60 sampai 90 kg dan untuk bobot betina dewasa sekitar 30 sampai 50 kg. Dengan produksi susunya 1000 sampai 1200 kg per tahun. Selanjutnya ada domba East Friesian. Domba ini berasal dari Belanda dan Jerman. Dengan warna tubuh, warna rambut, dan warna wool. Warna wool berwarna putih dan tebal. Kemudian domba East Friesian ini tidak memiliki tanduk. Kemudian muka dan kaki tidak memiliki rambut. Untuk produksi susu 300 sampai 600 liter per laktasi dengan satu kali masa laktasi sekitar 200 hari. Baik, selanjutnya ada bangsa-bangsa kerbau perah. Yang pertama ada kerbau murah. Nah, kerbau murah ini berasal dari daerah Uttar Pradesh Barat di Delhi, India, dan juga dari Karachi di Pakistan. Untuk ciri fisik tubuh, kerbau ini berwarna hitam. Dapat kita lihat bentuk tubuhnya terlihat sangat padat. Kemudian anggota badan pendek dan kuat. Ekornya mempunyai bulu kipas berwarna putih, tanduknya melingkar berbentuk spiral. Untuk bobot jantan dewasa yaitu sekitar 550 kg dan bobot betina dewasa 450 kg. Kerbau murah memproduksi susu sampai 2.200 sampai 3.100 kg per masa laktasi dengan kadar lemak 7%. Ada informasi tambahan, keturunan dari kerbau murah yang terbentuk karena perbedaan daerah dan lokasi hidup. Contohnya di sini ada kerbau nili, rafi, dan kundi. Nah, baik. Nah, di sini ada kerbau nili rafi. Kerbau nili rafi merupakan keturunan dari kerbau murah. Kerbau nili hidup di Sungai Sutli dan kerbau rafi berasal dari Rafi di Pakistan. Untuk ciri fisik dari kerbau nili, yang pertama memiliki tanduk yang kecil, kemudian di wajah, dahi, moncong, dan bulu kipas berwarna putih. Untuk bobot jantan dewasa 560 kg sampai 450 kg. Dan untuk produksi susunya sekitar 10 kg per hari. Kemudian yang kedua ada kerbau rafi. Untuk ciri-ciri fisik dari kerbau rafi ini dahinya lebar, kemudian warna putih pada bagian kepala, paha, ambing, dan bulu kipas ekor. Untuk bobot jantan dewasa sekitar 680 kg. Untuk bobot betina dewasa 630 kg dengan produksi susu 1.800 kg per masa laktasi dengan satu masa laktasi yaitu 250 hari. Selanjutnya ada kerbau kundi. Kerbau kundi berasal dari daerah Sindhi, India, karena berasal dari Sindhi dan juga merupakan keturunan kerbau murah. Kerbau kundi memiliki nama lain Sindhi murah. Nah, untuk nama kundi ini berasal dari
bentuk tanduknya yang mirip dengan bentuk pancing. Warna kulitnya hitam, namun ada juga yang berwarna coklat terang. Untuk bentuk badan lebih kecil dari mili rapi. Kerbau pundi memiliki tanduk yang tebal mengarah ke atas, kemudian melengkung. Untuk dahi dapat kita lihat di sini, dahinya menonjol, muka cekung, mata kecil dan bercahaya, dan memiliki ambing yang besar dengan pena susu menonjol. Untuk bobot badan dewasa yaitu 600 kg, dan untuk betina dewasa, bobot betina dewasa 375 kg. Dengan produksi susu 2000 kg per masa laktasi. Dengan 1 kali masa laktasi itu sekitar 300 hari. Selanjutnya yang terakhir ada kerbau surti. Kerbau surti ini berasal dari India yang kemudian sangat dikenal di daerah Gujarat. Nah, untuk ciri fisiknya, bentuk tubuh besar, kaki agak pendek, warna kulit antara hitam dan coklat, kemudian memiliki tanduk berbentuk bulan sabit, dan bulu kipas ekor berwarna putih. Untuk bobot jantan dewasa sekitar 670 kg, dan untuk bobot betina dewasa 540 kg. Nah, kerbau surti dapat memproduksi susu 1.900 sampai 2.000 kg per laktasi dengan kadar lemak 7,5%. Baik, itu tadi penjelasan mengenai bangsa-bangsa ternak kera. Semoga dari apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ini sangat bermanfaat ya bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.